Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sahabat OBP semuanya di cuaca yang cerah banget? Ya, alhamdulillah Banjarbaru lumayan cerah dan gerah beberapa hari ini. Ceria kita. Walaupun ada kemarin sempat ada hujan, tapi di beberapa titik aja, enggak semuanya. Ya, alhamdulillah buat ngisi-ngisi sumur, apa lagi? Membasahi tanah. Ya, sahabat, kali ini kita bakalan ngobrolin hal yang sedang kita jalani sekarang, yaitu kita berada di bulan Maulid. Nah, ini adalah bulan dimana biasanya kaum muslimin keluar dari rumah untuk ke majelis merayakan Maulid Nabi. Betul, rajin gitu ya. Siang, pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore, ibu-ibu tuh, nanti malam bapak-bapak gitu ya. Jadi padat jadwal, di mana-mana ada Maulid, di mana ada diundang langsung pada datang gitu kan ya, karena memang ngalap berkah gitu ya bahasanya tuh ya, ngalap berkah dari kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Maulid Rasulullah ini berarti saat Rasulullah lahir, Rasul mulia diperingati itu kan ya, sebagai momentum lahirnya manusia yang memberikan jalan ya kepada manusia ini dari kegelapan ke cahaya terang benderang, dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat yang tidak lagi dalam kehidupan jahiliyah. Panjang. Jadi nanti kita akan kupas kayak gimana bahwasanya Rasulullah Muhammad itu tidak hanya sekedar Rasul, pemimpin spiritual, tapi juga sampai kepada kepemimpinannya. Nah, bagaimana nanti apa yang dilakukan Rasul dan juga bagaimana kepemimpinannya Rasul. Jadi kalau misalnya Maulid yang biasa atau yang sudah sahabat OBP dengar, nah insya Allah kita akan berikan insight yang berbeda. Ada sedikit perbedaan. Karena pasti kan ya Budian ya, kalau kita Maulid itu perayaan Maulid dilaksanakan itu dalam wujud cinta kan. Jadi itu sudah tidak bisa dibantah apapun. Pasti utamanya itu karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk tadi karena Rasulullah Muhammad ini adalah manusia mulia yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya gitu ya, dari jahiliyah menuju Islami, maka disinilah letaknya. Nanti kita lihat perbedaannya di mana, dan lebih lagi kita akan mencintai Rasulullah tadi secara ugal-ugalan. Waduh. Mencintai Rasul dengan ugal-ugalan artinya mau semuanya, itibanya benar-benar sama Rasul. Saking memang demikian mulianya ya Rasulullah itu. Jadi sebenarnya Rasulullah itu kan jadi panutan ya Bu, jadi teladan dalam segala hal aspek kehidupan. Termasuk bagaimana perjuangan beliau itu dalam menyampaikan Islam gitu ya, dalam mendakwahkan Islam ini. Nah, itu yang paling pentingnya tuh di urgensi bagaimana beliau itu sebagai seorang pemimpin. Betul. Nah, jadi kalau kita di bulan Maulid itu biasanya kita diingatkan tentang bagaimana cara kita mencintai Rasul. Pertama dengan memperbanyak sholawat gitu ya, sehari-harinya meminta syafaat. Pastinya kita upayakan terus. Nah, kemudian yang berikutnya kita total sama ketaatannya, totalitas kita. Bukti cinta kita itu taat totalitas kepada Nabi, termasuk tadi kita mengetahui, kemudian kita bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasul pada kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang pertama tadi sudah saya spill. Sudah tadi ya disampaikan gitu. Kalau ibaratnya aspek pentingnya gitu ya, Rasulullah SAW diutus itu dengan beliau sebagai memimpin ya. Nah, yang pertama tadi kata Budian, beliau tidak hanya sebagai Rasul yang utusan dari Allah menyampaikan Islam, ternyata beliau juga memberikan keteladanan kepada umat ini dalam hal kepemimpinan. Dan beliau langsung yang sebagai pemimpinnya. Contohnya langsung. Jadi kalau butuh contoh pemimpin, contoh Rasul. Nah, itu ada di Quran surah An-Nisa ayat 64. Nanti kita anukan ayatnya. Tulis ayatnya. Jadi ayat itu menegaskan, ayat yang An-Nisa 64 ini lah, bahwa Rasulullah itu tidak sebatas sebagai penyampai risalah saja.
namun beliau sebagai pemimpin yang wajib dia taati perintah dan larangannya. Makanya itu sudah diketahui umat ya, bagaimana beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian di situ beliau mendirikan sebuah negara gitu, dan beliau sebagai pemimpinnya. Itu yang pertama ya. Lalu di Quran surah An-Nisa 65 juga gitu ya, betapa kedudukan Rasulullah ini sebagai pemimpin ya Budian, itu beliau itu harus jadi hakim, maksudnya jadi apa yang dibawa oleh Rasul itu yang dilarang beliau pun itu jadi keputusan bagi umat Islam. Apalagi kita ya yang istilahnya tuh anugerah luar biasa yang kita ditetapkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang pertama ya Bian ya. Yang kedua, nah dalam kepemimpinan Rasulullah SAW ini beliau menerapkan Islam itu secara menyeluruh. Nah ini jadi kalau bulan Maulid ya, ini yang mungkin harusnya kita ingat betul gitu ya. Kenapa menyeluruh? Nah mungkin lah kalau ibu-ibu yang biasa maulid kan pas waktu berdiri ya Budian ya, kan kita tuh tolak al-badru alaina gitu, itu telah datang gitu Rasulullah gitu, nah menyambut beliau itu gitu untuk menerapkan Islam itu secara kafah. Nah beliau itu disambut oleh warga Madinah, kaum Ansar gitu ya, untuk beliau itu menjalankan Islam itu secara menyeluruh. Jadi Rasulullah ngajarkannya menerapkan syariat Islam tidak separuh-separuh ya sahabat, tapi mengajarkan semuanya secara menyeluruh. Dan itu ya Bu, dalam Quran surah An-Najm ayat 3, dia adalah yang dia ucapkan ya menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah jadi memang itu bukti bahwa Rasulullah SAW itu menerapkan Islam itu karena itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus itu kan sebagai penyampai. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yang jadi keteladanan kita dalam hal kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah sangat gigih dan tegas dalam menerapkan syariat Islam. Dan ini pelajaran bagi para pemimpin juga ya, karena memang ini posisi di sini adalah posisi bagaimana pemimpin dalam menjalankan hukum. Jangan sampai kayak hadis Rasulullah tuh hukum itu apa perbahasanya, tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tumpul ke atas salah, yang ke bawah kan gitu kan. Iya betul. Ada kalau hukum sekarang kalau pisau kan nggak begitu sebenarnya. Tajam terus. Karena waktu itu ya Budian ya, beliau ada contoh nih, ada contohnya, ada ceritanya gitu. Seorang wanita dari Bani Makhzumiyah. Nah, dia itu melakukan pencurian. Nah, lalu di antara mereka itu kayak nggak enak gitu ya, memberikan hukuman karena termasuk dari yang suku atau Bani terpandang. Akhirnya kan mereka siapa yang melobi Rasul gitu. Dipilihlah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kan ya dekat gitu ya dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Rasulullah, apakah kalian hendak meringankan hukuman syar'i ya had tadi ya, antara hukum-hukum syar'i Allah. Akhirnya beliau bangkit gitu dan berkhutbah, wahai manusia, sungguh orang-orang sebelum kalian itu binasa karena bila mereka yang melakukan pencurian itu orang terpandang, mereka biarkan. Tapi bila yang mencuri itu dari kalangan rakyat jelata, mereka menerapkan had ya atau hukum. Demi Allah kata Rasulullah ya, kalau saja Fatimah yang mencuri, sungguh aku akan memotongnya tangannya. Hadis riwayat Muslim. Oh iya, berarti sebenarnya hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu udah dari dulu. Cuman kalau sama Rasul dengan kepemimpinannya itu tadi tegas. Nah beliau lemah lembut kepada kaum muslimin. Tapi kalau untuk perkara hukum syara nggak ada tegasnya gitu. Maksudnya nggak ada lembutnya, harus tegas. Tetap tegas. Ini sikap pemimpin yang dicari-cari. Dan kita tuh harusnya bukan agak sedih lagi, memang harus sedih ya. Lihat fakta umat ketika ibaratnya korupsi gitu ya, dibiarkan. Itu sudah cerminan gitu ya. Giliran yang mencuri apa gitu buat makan aja gitu ya, langsung diadili di babak belur gitu. Dan ini esensi yang penting banget gitu ya. Rasulullah itu memang tegas gitu ya dalam hal pelaksanaan hukum syariat. Diragukan lagi kepemimpinannya. Nah yang keempat, Nabi Muhammad SAW ini yang menjadi
keteladanan itu ya, beliau menyatukan masyarakat begitu dengan ikatan yang kokoh, jadi ikatan akidah. Nah, jadi termasuk dalam manifestinya tuh ukhuwah Islamiyah, dan menghilangkan ikatan-ikatan asabiyah ya, atau fanatisme. Oh iya, gitu. Jadi bergolongan-golongan gitu ya. Jadi kalau sekarang kan banyak tuh yang ini akhirnya terpecah-pecah seolah-olah kayak punya ini sendiri. Terpecah-pecah, dan itu kayaknya sekarang karena tidak ada pemimpin ya, sosok pemimpin yang menyatukan. Sepertinya terpecah belah ya. Iya, betul. Jadi kan kita kayak gondong-gondongan itu, ya kamu ini sih, kamu ini sih, kamu aliran ini sih. Aliranmu apa gitu. Padahal itulah bentuk dari ketidaksatuan umat Islam ya, karena tidak adanya pemimpin sebenarnya. Iya. Kalau dipikirkan gitu ya. Oh, iya. Karena fungsinya pemimpin Rasulullah pada saat itu sebagai pemimpin dia bisa menyatukan gitu, karena zaman dulu juga kan suku atau bani-bani itu kan beda-beda, banyak juga. Ibaratnya kan masing-masing tuh punya ego ya, punya masing-masing rasa lebih terpandang atau tapi ketika kedudukannya itu di mata Rasulullah, beliau sebagai pemimpin ya kata Rasul sama semuanya ya. Kesadaran itu atas akidah. Nah, yang kelima ini yang paling penting adalah beliau dalam kepemimpinan itu menjalankan misi agung, yaitu dakwah dan jihad. Ya, betul. Dakwah dan jihad. Iya. Sebagaimana Rasul juga banyak melakukan ini ya, peperangan kemudian. Tapi Rasulullah perang itu tidak lantas langsung perang saja, tapi biasanya ada di penawaran dulu. Ada dakwah dulu, makanya tadi ada dakwah dan jihad gitu kan. Didakwahi dulu, kalau memang nggak mau, nah baru diperangi. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang agama terbaik, agama yang sempurna gitu ya. Dan karena dia sebuah ideologi ya, jadi sifatnya itu menyebar, harus disebarkan. Betul. Sifat alamiahnya sebuah ideologi ya. Itu agama yang memang dari Allah, yang memang sudah disempurnakan di dalam kitabnya, itu Al-Qur'an. Karena kalau tidak ada jihad ya, jihad itu nabudian tidak dilakukan, itu nggak sampai Islam tuh ke misalnya ke wilayah di luar dari Jazirah Arab gitu. Bahkan di Jazirah Arab pun ya, itu juga masuk Islam itu karena dilalui dengan aktivitas jihad itu. Dan nggak sampai di Indonesia. Sampai di Indonesia. Benar. Karena kan Islam di Indonesia juga datang gitu, maksudnya sampai di sini karena diutus oleh utusan-utusan para khalifah ya dulu untuk menyampaikan Islam. Udah nggak tahu apa-apa kita. Dan memang karena perintah dakwah itulah Islam itu juga sampai ke kita dari Rasulullah. Enggak, coba kalau itunya cuma didiamkan aja gitu ya, buat Rasul aja. Cukup di Madinah aja udah gitu, biar masyarakat Mekah Madinah aja yang baik gitu. Yang lainnya enggak. Wah, itu dia dakwah dan jihad. Jadi dakwah dan jihad ini juga adalah perintah maksudnya hal yang dicontohkan oleh Rasul, perintah Allah juga yang gitu ya. Harus diteladani. Nah, tidak ditakut-takuti. Makanya kalau untuk jihad di perang gitu Nah, tapi dalam Islam itu ya jihad itu juga ada perannya ya. Betul, dilakukan oleh negara. Laknatul Israel ya, semua dibunuh. Karena kalau jihad dalam Islam tuh ya perempuan, anak-anak itu tidak boleh. Terus juga memang dalam Islam tuh untuk menyampaikan Islam kan tidak langsung perang gitu. Ada lah nego dulu ya. Kalau memang misalnya tidak perlu dilakukan peperangan itu. Bahkan ada dulu yang sampai memang kepingin untuk di Tutuhat gitu ya, supaya karena wilayahnya dibuka gitu ya. Karena memang melihat kepemimpinan Islam dan Rasulullah itu beda. Nah, itu dia bukti kita mencintai Rasul sepenuh hati. Kita hari ini dapat hal baru dengan bagaimana melihat kepemimpinannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan dari situ kita tidak alergi lagi dengan hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan Rasul dan bagaimana cara Rasulullah memimpin, serta cara bagaimana Rasulullah juga taat syariat dan semuanya dijalankan lewat negara. Iya, betul. Nah, jadi akhirnya kalau sekarang ada yang mengajak untuk mengkaji Islam kafah
dakwah, kemudian untuk melakukan aktivitas dakwah, tidak alergi lagi gitu ya. Karena itu aktivitas yang dijalankan dan betul. Gitu. Nah, dan kalau kita menjalankan itu artinya kita juga mencintai Rasulullah Muhammad. Oke, segitu dulu OBP kita kali ini. Nanti kita sambung lagi dengan video-video berikutnya. Saya Dian Anjarwati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.